Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Marcel Raffi Pratama dengan NPM 2216021 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP dengan jurusan Ilmu Pemerintahan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait video resum tugas PKKMB yang telah saya jalankan selama kurang lebih 4 hari ini, terkait dengan materi-materi apa yang disampaikan dan beberapa hal yang saya lakukan selama PKKMB. Berikut adalah videonya. Cek this video. Baik, konsep penjelasan materi video resume ini saya mungkin akan lebih banyak berbicara daripada memaparkan gambar-gambar atau slide-slide atau PPT dan lain sebagainya. Tapi saya di sini izin menggunakan contekan agar ya saya mudah mengingatnya nanti. Yang pertama adalah tugas resum PKKMB Unila tahun 2022, hari pertama. Materi pertama membahas terkait dengan peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang dibawakan oleh Bapak Yusriandi YSIK M Medcom. Berfokus kepada pembahasan di Undang-Undang ITE terkait definisi Undang-Undang ITE, cakupan kasus-kasus UU ITE yang terdapat pada pasal 27 dari ayat 1 sampai ayat 4, lalu pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan beberapa tujuan yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi sebelumnya. Lalu ada contoh pelanggaran hukum di dunia maya atau dunia media sosial seperti pelanggaran situs web, penipuan online, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Pembahasan yang terakhir, Bapak Yusriandi menyampaikan terkait tips agar terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dan dari materi ini saya belajar terkait aturan dalam bermedia sosial atau etika dalam bermedia sosial di tengah maraknya gempuran akselerasi teknologi, ancaman-ancaman yang ada dalam media sosial, peluang yang bisa dimanfaatkan dalam bermedia sosial, dan tips bagaimana agar tidak terjerat pasal-pasal UU ITE. Masih kepada hari pertama, di materi yang kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan perundungan atau perlindungan. Pematerinya adalah Dr. Susetia Herawati, ST MSI. Berfokus kepada penanaman karakter pemuda berintelektual tinggi sebagai antisipasi budaya bullying. Terkait dengan definisi bullying, cakupan bullying itu masuk ke dalam lingkup apa saja. Seorang pemuda itu harus mampu melampaui batasannya, kata Bu Herawati pada saat itu. Harus mampu memanfaatkan peluang di media sosial. Terus Bu Herawati juga sempat menyampaikan, mengkritisi itu diperbolehkan, tetapi harus tetap mengedepankan adab dan etika. Belajar yang baik dan benar, tanamkan jiwa intelektual tinggi, sehingga tumbuh kesadaran untuk peduli terhadap sesama, sehingga meminimalisir terjadinya perilaku bullying. Seorang remaja harus bisa menjadi man of analytic, bukan man of meeting. Ini mungkin sedikit satir dari Bu Herawati terkait dengan kebiasaan mahasiswa ketika di kampus itu kebiasaannya meeting tanpa ada sebuah konklusi atau perubahan. Dan Ibu Herawati itu menyarankan agar mahasiswa menjadi man of analytic atau mampu menganalisa hal-hal di sekitarnya sehingga mampu menciptakan sebuah perubahan agar lingkungannya menjadi lebih baik. Dari materi kedua ini saya belajar bahwa pentingnya intelektual bagi para mahasiswa sehingga terhindar dari perilaku membuli atau dibully. Orang mahasiswa harus memiliki motivasi tinggi, daya juang, dan semangat optimisme dalam belajar sehingga terbentuknya hasil mahasiswa yang berkualitas dan tinggi akan intelektualitas. Dan para mahasiswa yang berintelektual jangan hanya berpikir, tetapi memberikan kontribusi nyata dan perubahan baik di lingkungannya ataupun di masyarakat. Masih kepada hari pertama di materi ketiga. Materi ketiga membahas tentang penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA atau Mutasyur dari PBNU. Beliau ini menjelaskan yang berfokus kepada reflektivisasi sejarah-sejarah Islam sebagai referensi karakter mahasiswa yang berbudi pekerti luhur. Karena dalam materi ini beliau menjelaskan secara mungkin secara implisit terkait dengan sejarah-sejarah Islam yang beliau jelaskan secara panjang lebar agar mahasiswa itu mampu memetik sebuah pembelajaran atau merefleksi dari kisah-kisah yang beliau jelaskan. Pemahaman konsep ideologi dan pemahaman harus berangkat dari sudut pandang agama agar tidak menyesatkan. Dari negara luar itu beliau berpesan agar mengambil dan menerapkan ilmunya bukan budayanya, karena tidak marak di lingkungan kita banyak orang yang berbudaya sentris tanpa
mengamalkan ilmu yang dia gunakan ketika dia berada di luar. Orang nasionalis harus beragama, dan orang beragama harus nasionalis. Jangan fanatisme buta terhadap agama. Budaya dan karakter Indonesia adalah yang paling unggul, karena begitu banyak keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadilah mahasiswa yang religius dan tetap menanamkan jiwa-jiwa nasionalis, tetap berpegang teguh terhadap ideologi. Mungkin pesan yang dapat saya petik di materi ketiga ini, beliau sebetulnya sangat realistis, teman-teman, luar biasa, mampu melihat sebuah keresahan di masyarakat itu, di mana orang-orang religius itu cenderung anti terhadap negara, dan orang-orang yang negarawan, yang cinta terhadap negara, cenderung tidak religius. Padahal sejatinya idealisnya seorang yang nasionalis ya harus tetap mengencangkan dalam ranah agama, dan orang-orang yang agama harus tetap bisa bernasionalis, sebagaimana kisah Rasulullah SAW. Jadi pembelajaran yang bisa saya petik dari materi ketiga ini adalah bagaimana caranya kita tetap menjadi mahasiswa yang berreligiusitas tinggi namun tetap memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Mungkin itu adalah resume di hari pertama. Oh iya, saya mengikuti PKKMB ini full online dari 1 sampai hari kedua yang di UNIF. Di fakultasnya saya baru ikut offline. Lanjut kepada PKKMB tingkat universitas di hari kedua. Materi yang pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Heriandi SH MSS MS atau Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Beliau berfokus kepada konsepsi adaptasi dan transisi dari pemahaman-pemahaman di SMA sebagai siswa ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu mahasiswa, terkait dengan visi Indonesia di 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur, di mana beliau sedikit menyinggung tentang surplus demografi, berdaulat dengan cerdik agar tidak dikuasai, dan beberapa visi Indonesia, tantangan-tantangan terhadap era 4.0, globalisasi dan bonus demografi, indikator profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kemandirian, dan lain sebagainya, dasar hukum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka seperti pembukaan program studi dan lain sebagainya. Intinya beliau menjelaskan terkait konsep kurikulum Kampus Merdeka, tujuan Merdeka Belajar di Kampus Merdeka, dan beliau sedikit menyinggung konsepsi dalam pembagian semester yang ideal menurut beliau, hak-hak mahasiswa, kewajiban perguruan tinggi yang tertanam dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dari materi pertama di hari kedua ini saya belajar terkait paradigma dan dinamika dalam bermahasiswa yang berbeda saat di SMA, seperti kemerdekaan dalam belajar, budaya-budaya belajar di level mahasiswa, karakter-karakter mahasiswa dalam belajar, dan juga sosialisasi secara garis besar terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Di materi kedua, di hari kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKED MKes atau Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Berfokus kepada lingkungan hidup di kampus dan manajemen risiko, seperti definisi lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia yang dibagi menjadi 3 kelompok menurut beliau, tidak perlu saya jabarkan. Lalu ada permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan di dunia seperti 3R, reduce and recycle, dan lain sebagainya. Program kampus sehat, upaya kampus sehat Unila, penjelasan terkait dengan zero tolerance area, parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, seperti aturan-aturan secara teknis terhadap lingkungan di lingkup kampus. Lalu beliau sedikit menyinggung terkait dengan manajemen risiko, seperti proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari dan meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Dari materi kedua ini saya belajar terkait dengan upaya yang dilakukan Unila untuk menjaga lingkungan dan upaya mahasiswa dalam menjaga lingkungan itu sendiri, dan fasilitas-fasilitas menjaga lingkungan yang luar biasa yang ada di Unila. Upaya-upaya Unila dalam menjaga lingkungan dan kesehatan, dan sebagai mahasiswa kita harus mampu dalam manajemen resiko-resiko terhadap lingkungan dengan berbagai upaya yang telah disampaikan oleh Bapak Sukohar. Di materi ketiga ini adalah materi favorit saya, karena yang menurut saya penyampaian dari Bapak Dr. Yulianto ini sangat-sangat realistis dan sangat relevan di kehidupan nyata yang mungkin saya alami selama di SMA. Materi etika dan norma kehidupan kampus yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto,
MSI atau Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Beliau berfokus kepada bagaimana idealnya mahasiswa dalam belajar dan memotivasi bagi para mahasiswa menjaga sikap dan etikanya di kampus. Mahasiswa ideal di era 4.0, lalu tipe-tipe mahasiswa seperti ada mahasiswa yang berfokus hanya kepada kuliahnya atau dalam akademis, atau juga ada tipe mahasiswa yang sangat berambisi dalam berorganisasi sampai melupakan kewajiban dia sebagai mahasiswa, dan ada mahasiswa yang balance antara organisasi dan juga pendidikan kampus atau dalam ranah akademis. Selain itu juga ada tipe mahasiswa yang fokusnya hanya senang-senang, nongkrong-nongkrong. Beliau cukup baiklah menjelaskan materi yang terkait dengan tipe-tipe mahasiswa ini. Lalu karakter-karakter yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang ideal seperti apa. Lalu beliau juga menyampaikan terkait dengan sesuatu yang menurut saya luar biasa, yaitu realistis bagaimana sifat mahasiswa yang seharusnya ada di kampus. Dari materi ketiga ini saya belajar terkait dengan kode etik mahasiswa, tipe-tipe mahasiswa, bagaimana caranya agar mahasiswa yang ideal, dan juga terkait sikap-sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa, serta Profesor Yuli menegaskan agar mahasiswa mampu aktif dalam organisasi tanpa melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa, yaitu mengambil ilmu secara formal di universitas. Oke, lanjut kepada materi keempat di hari kedua Fakultas PKKMB di tingkat universitas. Bertemakan perguruan tinggi di era Revolusi Industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang dibawakan oleh Profesor Insinyur Suharso, Dr. of Philosophy, Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Beliau membahas terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan komputer dan teknologi di era sekarang ini ya. Lalu perkembangan teknologi tidak bisa ditinggalkan, dan juga SDM juga tidak bisa dilupakan, karena sebagaimana teknologi yang semakin berkembang pesat, apabila SDM-nya tidak mampu mengiringi perkembangan teknologi, ya percuma kan teknologinya. Lalu ada penjelasan terkait dengan sistem teknologi yang ada di kampus, seperti kecepatan internet di kampus yang beliau jelaskan secara rinci kemarin. Saya lupa berapa megabyte per second, cuman intinya ya sangat kencang lah. Alhamdulillah luar biasa. Lalu tantangan dunia perkuliahan selama pandemi COVID-19 ini. Beliau menjelaskan terkait dengan sebuah adaptasi yang luar biasa dilakukan oleh Universitas Lampung untuk menyesuaikan kondisi pandemik yang saat itu sangat terbatas ya pergerakan kita dalam kegiatan belajar mengajar. Namun Unila mampu beradaptasi dengan baik. Ya, salah satu yang berkontribusi besar terkait adaptasi itu ya beliau ini. Lalu ada infrastruktur pendukung seperti layanan teknologi informasi yang terjadi, seperti ya nanti akan saya jabarkan di sini, mungkin nanti akan saya edit. Mungkin itu pembahasan terkait resume video di hari kedua PKKMB tingkat universitas. Oke, lanjut ke PKKMB tingkat fakultas. Nah, yang ini saya ikut offline di hari yang pertama atau di hari ketiga dalam tingkat PKKMB. Materi pertama itu adalah pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, yang disampaikan oleh Ibu Ida Nurhaida MSI DRA Dekan FISIP Unila. Pada awalnya beliau itu menyampaikan terkait dengan pendekatan dan di tingkat mahasiswa itu menggunakan andragogi, yang kurang lebih singkatnya mahasiswa yang berusaha untuk mendapatkan hak-haknya, bukan kembali lagi disediakan atau disuapi seperti semasa di SMA. Lalu pembahasan kedua, beliau itu menjelaskan terkait dengan adopsi pembelajaran yang menggunakan hybrid. Ya, ada konsep Zoom dan offline lah. Lalu pembahasan yang ketiga itu fasilitas-fasilitas di FISIP. Beliau menyinggung beberapa fasilitas yang sudah ada di FISIP yang menjadi sebuah daya jual dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti ada food court dan lain sebagainya, nanti yang akan saya sampaikan di materi ketiga. Lalu yang terakhir, Bu Ida ini menyampaikan beberapa harapan beliau terkait mahasiswa baru untuk agar tidak lulus itu lama-lama lah. Kalau bisa itu ya 7 semester, dengan harapan mampu menaikkan kredibilitas fakultas itu sendiri. Lanjut di hari ketiga, materi kedua, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik, yang disampaikan oleh Dr. Hedi Herawan MSI atau Wakil Dekan 1 FISIP. Pak Wadik 1 ini berfokus kepada pembahasan terkait di bidang akademik. Beliau menyampaikan bahwa mahasiswa itu memiliki aturan akademik yang sifatnya mutlak atau tidak bisa dibantah.
Kedua, Pak Wadik 1 membahas secara garis besar terkait lembaga, program, kemahasiswaan, pembelajaran, dan lain-lain sebagai bekal akademik mahasiswa. Yang ketiga, beliau memberitahukan bahwa tahun akademik dimulai tanggal 22 Agustus serta tahun akademik memiliki klasifikasi semester ganjil dan genap. Penyelenggaraan pendidikan seperti ada SKS dan KRS. Lalu Pak Wadik 1 juga menyampaikan bahwa FISIP satu-satunya fakultas yang menyediakan layanan pembimbing akademik dan konseling sebagai upaya penstabilan jiwa dan mental para mahasiswa. Karena ya seperti kita ketahui bersama lah, mahasiswa itu banyak bebannya. Beban di masa dan masa studi mahasiswa S1 adalah 144 SKS minimal dan 164 SKS itu maksimalnya. Dan terakhir beliau tutup dengan quotes yang menurut saya sangat memorable lah, dan bagi saya itu karena beliau ini menyampaikan quotes yang luar biasa. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma menjadi tembok yang memenjarakanmu. Di materi ketiga, pada hari ketiga, bertemakan sarana dan prasarana perkuliahan yang disampaikan oleh Dr. Arif Sugiono, MSI, Wakil Dekan 2. Pada materi ketiga ini tidak banyak yang disampaikan, hanya terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti ada taman, smoking area, food court, co-working space, CCTV di setiap sudut gedung, dan akan ada lab media ke depannya. Pak Wadik juga sempat menyampaikan itu terkait beberapa budaya yang harus diterapkan oleh mahasiswa FISIP, yaitu terkait dengan zero plastik. Artinya dilakukan di gedung FISIP ini seminimal mungkin para mahasiswa itu menggunakan plastik. Dan juga dalam budaya makan, misalnya ketika di food court gitu ya, beliau menegaskan bahwa mahasiswa itu ketika selesai makan ya kalau bisa piringnya itu diletakkan kembali di tempat di mana dia membeli, jadi nggak diletakin di meja aja lah. Beliau tuh mengadopsi budaya-budaya makan di barat sana untuk tetap disiplin dan menjaga kebersihan. Dan ini juga salah satu pemateri favorit saya, Bapak Dr. Robi Cahyadi, MA Wadik 3. Beliau menyampaikan materi terkait hak dan kewajiban mahasiswa. Sebetulnya tidak banyak yang disampaikan oleh beliau ini, cuman pembawaannya kemarin sangat asik. Beliau menyampaikan terkait hak mahasiswa seperti pelayanan akademik, pelayanan fasilitas, dan lain-lain. Serta Pak Robi juga sedikit menerangkan terkait konsep Merdeka Belajar yang telah berkali-kali disampaikan oleh pemateri-pemateri lain sebetulnya. Cuman beliau sedikit menambahkan lah. Ya itu saja, tidak banyak yang dapat saya sampaikan untuk resume video materi keempat ini. Mungkin pada hari keempat, di hari terakhir, saya tidak banyak menyampaikan karena materinya juga sepertinya tidak ada. Hanya yang pertama itu ya kami disuruh datang subuh-subuh jam 6. Terus ada beberapa tamu alumni, sedikit pesan-pesan dari Bapak Duta Besar Indonesia, Duta Luar Negeri. Yang saya ingat itu ya intinya berfokus kepada pengenalan Ormawa seperti unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas dan jurusan. Ada himpunan mahasiswa jurusan, saya ilmu pemerintahan ya tentu HMJ-nya ilmu pemerintahan, ada UPT Cendikia, ada UPT Cakrawala, ada UPT Republika, ada UPT FSPI, dan ada UPT Spek. Saya tertarik dengan UPT Cendikia sih, dan HMJ ilmu pemerintahan. Lalu setelah pengenalan itu dilanjutkan dengan makan bersama, makan snack yang telah ditentukan oleh panitia, jumlahnya ada 11. Lalu ada game juga, nah hukuman yang nggak bawa makanannya nggak lengkap. Dan ada kegiatan sesi foto bersama. Setelah itu ya kami pulang Jumatan, lalu jam 2 kalau nggak salah, karena ada beberapa kendala teknis. Dilanjutkan dengan kembali pengenalan Ormawa tapi secara lebih rinci, HMJ dan UKM-UKM lainnya. Ya itu saja sih di hari keempat. Luar biasa PKKMB Universitas Lampung di tahun 2022 ini. Ya saya menganggap ospek di Unila itu cenderung identik dengan kekerasan biasanya kan, dengan ketidak ramah tamahan para cuttingnya. Ternyata tidak. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik cutting-cuttingnya luar biasa, family dan friendly, tidak suka marah-marah. Terima kasih Kak sebelumnya, Mbak dan Abang sekalian. Lalu mungkin sedikit pesan, ada beberapa sih menurut saya mungkin kedepannya bisa kita perbaiki bersama terkait dengan aliran informasi yang cenderung tidak konkret hingga menyebabkan banyak hoax kan. Lalu kemudian beberapa materi yang disampaikan oleh pemateri kalau bisa lebih luas, tidak
sama-sama aja, jadi para mahasiswa itu nggak bosen. Ada beberapa teman yang mengeluhkan yang hal yang sama begitu. Dan ke depan harapannya saya mampu, Unila ini mampu untuk melakukan PKKMB secara full offline di tahun 2023. Mungkin sekian resume video yang dapat saya sampaikan terkait PKKMB Universitas Lampung di tahun 2022 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.